Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai konsep bisnis kami, yaitu Noodlestruck. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ada Adinda Najwa Solianini, saya sendiri, dan rekan saya Tabina Tikarah Majara. Diawali dengan executive summary. Tentunya dengan tujuan dan pasar yang jelas, bisnis ini akan berjalan selama mungkin. Dan semakin banyak orang yang sadar betapa pentingnya pola makan yang sehat setiap hari, terutama dalam sebuah makanan yang disebut mie. Dari sini jelas bahwa pasar bisnis ini adalah orang-orang yang ingin hidup sehat dan penyuka mie. Bisnis mie sehat juga membawa kemudahan bagi mereka yang sibuk atau para mahasiswa-mahasiswi dan pelajar semester akhir yang bingung dalam memilih makanan siang. Mereka dan yang ingin mengurangi mengkonsumsi mie instan yang berlebihan. Dengan sebagai varian mie yang diolah melalui bahan organik seperti sayuran, dengan topping yang diolah sesuai dengan standarnya, tanpa adanya pengawet, dan makanan pendamping yang masih memiliki kualitas yang sama sebagai nilai utama dari mie sehat. Dengan strategi pemasaran yang kami tawarkan, kami yakin setiap pelanggan kami dapat menjangkau produk kami, khususnya pelanggan di Malang, Jawa Timur, dengan truk makanan yang kami inovasikan. Kami melakukan pemasaran secara online dengan metode yang kami rancang dengan menggunakan teknologi digital, di mana kami memproses mulai dengan pelanggan dapat memesan melalui tautan yang akan kami letakkan di media sosial Noodlestruck, dan akan tergeser menuju tautan web Noodlestruck, maka pelanggan dapat memesan secara online dengan memanfaatkan layanan pesan antar kami. Di sisi proyeksi keuntungan BEP atau break even point yang akan dirasakan pada tahun pertama, karena memiliki tim dan aset yang baik, serta operasi bisnis yang memiliki standar mutu seperti pengecekan kebersihan dan anti-destruktif, sinergi yang didapat dari tim R&D atau ahli gizi, dan tim bisnis akan membawa bisnis ini menuju profitability, efisiensi, dan sustainability ke depannya. Selanjutnya mengenai bisnis model kanvas. Yang pertama, customer segment. Di sini terdapat mahasiswa dan pelajar, pekerja kantoran, pengusaha, orang yang peduli akan makanan sehat, orang sedang berdiet, dan orang yang kurang gizi baik. Lalu value proposition, harga terjangkau dan kompetitif, menggunakan bahan baku yang berkualitas, yang pastinya aman dan bagus untuk kesehatan, terdapat banyak varian rasa, dan cocok untuk anak-anak. Lalu channel, cara yang kami gunakan untuk bisa sampai ke tangan para calon pelanggan yaitu dengan promosi melalui sosial media, offline store, dan online store, bazar atau event, bekerja sama dengan toko retail. Customer relationship. Di sini terdapat diskon dan promo, kartu member, kritik dan saran customer, pelayanan melalui media sosial website atau secara langsung di toko. Lalu revenue stream. Bagian ini merupakan bagian yang penting di mana bisnis kami mendapatkan sumber penghasilan. Kami mendapatkan sumber penghasilan dari penjualan produk, investor, sponsorship, event, dan paid partnership atau promosi sosial media. Lalu key resource. Terdapat bahan baku, modal, dan kemasan. Key activities. Pada bagian ini merupakan kegiatan yang kami lakukan untuk menciptakan value proposition serta strategi yang kami gunakan untuk bisa mencapai target-target perusahaan. Yang kami lakukan diantaranya seperti melakukan promosi di offline store. Selain itu, proses produksi, pembuatan bahan baku mie maupun produksi pembuatan mie-nya itu sendiri, adapun pelayanan konsumen supaya bisa memastikan kelangsungan kepuasan konsumen. Lalu key partners, terdapat petani produksi sayuran, peternakan daging segar, Alfamart atau Indomart, GoFood, GrabFood, Shopee Food, dan artis brand ambassador. Lalu yang terakhir, cost structure. Penyewaan gedung untuk offline store, gaji pegawai kantor, biaya pemeliharaan, dan perbaikan biaya
dan perbaikan, biaya membeli bahan-bahan dan modal. Berikut mengenai bisnis model environment. Terdapat market force, industry force, dan key trend. Market force terdiri dari market issue, market segment, dan juga need and demand. Pada market issue ini, saat ini kami sedang menganalisis sejumlah masalah dan perspektif konsumen yang akan mempengaruhi hasil pasar dan penjualan konsumen. Untuk dimakan dan menganggap sayur hijau sebagai bahan dasar akan sangat membosankan. Dan banyak lagi yang khawatir makanan nabati, terutama mie, akan terlalu keras dan mudah pecah. Lalu market segment, mengenai segmentasi demografi, yaitu perempuan atau laki-laki usia minimal 15-30 tahun yang memiliki pekerjaan sebagai pelajar, siswa sekolahan hingga mahasiswa atau mahasiswi dari kelas menengah hingga kelas menengah ke atas. Segmen geografi, demi memastikan kualitas bahan pembuatan yang terjamin, maka kami menyetujui menjual produk di sekitar kampus atau sekolahan di Malang. Lalu psikografi, target pasar yang kami targetkan yaitu mereka yang sangat menyukai makanan sehat dari berbagai macam olahan sayuran hingga menyukai mie, dan mereka yang sedang menjalani program diet. Perilaku, target kami adalah orang yang ingin beralih ke pola makan yang lebih sehat atau real food. Lalu selanjutnya adalah need and demand. Pada tahap ini kami akan menganalisis dan mengidentifikasikan kebutuhan dan keluhan para konsumen noodle truck yang telah kami lakukan dengan tujuan untuk menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen. Menghasilkan suatu ide inovasi dengan membangun beberapa ide atau produk yang sudah ada. Selanjutnya yaitu industry force. Pada industri food and beverage, kompetitor bisnis bisa dikatakan cukup banyak. Karena jika berbicara tentang industri tersebut bukan hanya sekedar makanan daerah, makanan western, hingga junk food. Terlebih lagi penjualan makanan mie yaitu noodle truck yang kami pilih menjadi salah satu ide kami. Banyak varian mie yang ada di luar sana memberikan nilai tambah untuk setiap mie. Hampir sebagian besar mie di luar sana memiliki ciri khas masing-masing. Lalu key trend. Teknologi pada saat ini sudah berkembang. Hampir semua aktivitas yang kita lakukan melalui teknologi, termasuk transaksi jual beli via internet. Dengan adanya teknologi ini dapat menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk meningkatkan layanan terhadap bisnis yang kami kelola ini. Dan terakhir, macroeconomic force. Pada bagian capital market, kami akan menjalankan bisnis dengan model tersendiri dan mulai mengembangkan bisnis dengan hasil penjualan noodle truck beserta side dish yang juga di minuman yang kami tawarkan kepada pelanggan. Serta kami melakukan pemasaran menggunakan truk yang dirancang untuk menjual produk kami dan memproduksi juga kami tempatkan di truk tersebut agar beban finansial untuk dikeluarkan bisnis ini tidak terlalu banyak. Lalu selanjutnya ada bisnis model pattern dari bisnis mie sehat noodle ini. Kami menggunakan bisnis model pattern yaitu open business model. Kami berpikir untuk membuat sebuah platform di mana pihak eksternal atau konsumen dapat membagikan ide atau inovasi mereka untuk menu-menu yang dapat dibagikan dalam bisnis mie sehat ini. Nah, kami memiliki cara untuk menyaring ide dari konsumen maupun masyarakat luar. Melalui website yang akan tersedia, mereka, para konsumen, bisa bebas berdiskusi tentang inovasi apa saja yang harus dibuat oleh bisnis mie sehat ini. Maka pihak kami dapat menyaring ide bisnis yang menurut kami brilian dan dapat mengaplikasikannya dalam bisnis mie sehat ini. Terus selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini dapat dilakukan untuk mengukur dan mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman utama dari suatu bisnis. Dalam analisis SWOT ini terdapat 4 diantaranya. Yang pertama ada strength atau kekuatan dari bisnis produk noodle ini, yaitu memiliki banyak varian rasa yang diproduksi dengan bahan dasar sayur yang baik untuk kesehatan. Yang kedua ada bahan baku yang digunakan tidak terkontaminasi oleh bahan kimia seperti pestisida maupun MSG. Lalu selanjutnya ada produk noodle ini sangat inovatif
Lalu yang terakhir ada noodles adalah alternatif untuk konsumen yang ingin diet, ingin hidup sehat, dan untuk mengalihkan perhatian dari mie instan. Lalu yang kedua ada weakness. Weakness yang terdapat pada produk noodle ini adalah produk yang baru yang belum dikenal oleh masyarakat luas. Lalu selanjutnya ada opportunity. Opportunity yang ada pada produk noodle ini adalah belum adanya produk yang sejenis dengan ide produk kami. Lalu ada juga masyarakat Indonesia yang sangat penasaran dengan keberadaan produk baru yang unik. Lalu selanjutnya yang terakhir ada treat. Nah, ini di antaranya adalah kurangnya ketertarikan masyarakat luas mengenai mie sehat berbahan dasar sayuran dan juga resiko tindakan plagiarisme yang kerap terjadi. Lalu selanjutnya ada Blue Ocean. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh kelompok kami mengenai penerapan Blue Ocean strategi ini, kami menemukan beberapa hal yang sesuai untuk dikelompokkan ke dalam masing-masing bagiannya. Nah, yang pertama ada eliminate. Pada tahap ini itu tahap di mana sebuah bisnis menganalisis hal-hal yang dianggap kurang penting atau sebenarnya tidak berguna untuk bisnis tersebut maupun untuk masyarakat. Nah, berdasarkan analisis kami sebelumnya terkait bisnis model Canvas, kami akan menghilangkan penggunaan plastik dalam packing dan menggantinya dengan paper bag atau plastik yang mudah larut yang lebih ramah lingkungan. Namun dengan seiring berjalannya waktu setelah menjalankan perkembangan bisnis ini pasti ada beberapa hal yang akan kami hilangkan lagi karena pasti kami juga sudah tahu betul mengenai kondisi pasar yang akan kita tuju nantinya. Lalu yang selanjutnya ada reduce. Nah, berbeda dengan eliminasi, tahap reduce ini adalah tahap di mana sebuah perusahaan itu mengurangi hal-hal yang dianggap masih berguna atau masih diperlukan oleh perusahaan tersebut. Nah, berdasarkan analisis kami menemukan permasalahan bahwa mie sehat noodles ini masih menggunakan bahan kimia dalam proses produksi mie. Maka dari itu kami akan mengurangi penggunaan bahan kimia yang berlebihan dalam produksinya. Selain itu, kami juga akan mengurangi penambahan fee yang dilakukan jika ingin menambah topping daging di atas mie, misalkan dari harga 5.000 menjadi hanya 2.000 saja gitu. Terus selanjutnya ada RISE. Pada bagian ini merupakan bagian di mana perusahaan perlu meningkatkan kualitas atau performa pada bisnis. Nah, pada bagian ini kami menemukan beberapa hal yang dirasa perlu untuk ditingkatkan pada bisnis mie noodles, diantaranya seperti meningkatkan relasi pelanggan dan memberikan promo menarik, karena dengan promo ini kami bisa menjangkau calon konsumen baru agar tertarik untuk mencoba bisnis kami, serta meningkatkan waktu pelayanan penyajian, karena tentu saja jika pelayanan penyajian memuat waktu yang cukup lama, akan membuat konsumen lebih lama lagi untuk menunggu, dan mereka akan merasa kecewa. Lalu selanjutnya ada create. Create di sini adalah menambahkan hal-hal yang dirasa perlu untuk perusahaan tersebut maupun untuk masyarakat. Nah, Pak, berdasarkan analisis kami akan menambahkan beberapa hal diantaranya seperti menambahkan varian beserta toppingnya. Di sini maksudnya varian pada mie sehat ini, misalkan varian rasa atau varian bahan-bahan mie-nya, lalu juga topping-toppingnya maupun seperti side dish-nya. Lalu selanjutnya ada pemesanan dan pengantaran melalui aplikasi website pribadi. Jadi di sini para calon konsumen akan lebih dimudahkan karena mereka bisa melacak produk kita dan juga bisa langsung memesan lewat website kita, tidak perlu melalui e-commerce belanja makanan online seperti Shopee Food, GoFood, dan lain-lain. Selanjutnya ada value proposition canvas. Nah, melalui data value proposition canvas yang telah disusun oleh kelompok kami di atas, ini terdapat segmen customer segment dan juga value proposition. Nah, setelah kami susun, kami melihat bahwa value proposition canvas bisnis noodle ini mengalami kondisi fit, di mana penjelasannya itu pada customer job, ini terdapat makanan cepat saji, makanan untuk diet, makanan harga terjangkau, dan juga mengikuti tren. Lalu pada customer gains, yang didapatkan oleh usaha noodle truck ini adalah mendapatkan respon yang positif dari masyarakat dengan produk yang mereka jual, sehingga produk tersebut dapat diterima oleh seluruh masyarakat, dan juga produk yang mudah disajikan dengan rasa yang enak, dan memiliki kualitas produk yang baik, bagus, serta dapat membantu mereka yang tidak bisa memasak.
Lalu selanjutnya ada customer pains. Yang didapatkan oleh usaha noodle ini adalah keluhan dari para customer dikarenakan produknya persepsi masyarakat yang mengetahui bahwa pembuatan mie-nya berbahan dasar sayuran. Selain itu, tekstur produk yang tidak seperti mie pada umumnya karena bahan dasarnya yang murni dari sayuran serta pilihan topping yang masih sedikit. Selain itu juga kita bisa melihat value proposition maps-nya dengan mengidentifikasi produk, service, gains creator, dan juga pain relievers yang dimiliki oleh perusahaan kami. Berikut ini merupakan penjelasan masing-masing point value map-nya. Yang pertama ada produk dan service. Pada bagian ini merupakan barang dan jasa yang ditawarkan oleh bisnis noodle truck ini. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, bisnis noodle truck ini menjual beberapa produk mie sehat dengan berbagai varian dan juga topping atau makanan ringan pilihan lainnya untuk menemani hidangan mie yang dijual. Lalu ada gain creators. Pada bagian ini merupakan hal apa saja yang dilakukan untuk mencapai gains yang disebutkan pada bagian customer segment. Pada bagian ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh bisnis noodle truck, diantaranya seperti menggunakan bahan yang berkualitas, memberikan penyajian yang baik, dan juga memperkenalkan apa itu noodles, memberikan bahan yang lengkap dan bisa dimakan oleh siapapun. Lalu selanjutnya ada pain relievers. Pada bagian ini merupakan bagian atau hal yang dilakukan untuk mengatasi beberapa pains yang disebutkan pada bagian customer segment. Pada bagian ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh Noodles untuk mengatasi keluhan para customer-nya. Di antaranya menyesuaikan komposisi produk sesuai dengan keinginan konsumen, tetapi tentunya dengan tetap menyesuaikan kriteria atau ciri khas dari noodle ini sendiri. Lalu selanjutnya membuat packaging yang menarik serta ramah lingkungan, membuat promo-promo menarik, dan juga bersertifikat halal. Nah, kondisi fit yang didapatkan pada value proposition maps di atas itu diantaranya adalah pada customer jobs, dapat dilihat keinginan konsumen, di mana mereka ingin makanan dengan harga terjangkau, makanan cepat saji tetapi tetap bisa mengikuti tren, dan hal tersebut dapat diikuti oleh Noodles dengan mengeluarkan produk mie sehat, di mana mie ini menggunakan bahan dasar sayuran yang pastinya cocok untuk dijadikan makanan diet karena masih dalam batas kalori yang sesuai. Lalu yang kedua ada produk customer gain. Dapat dilihat bahwa bisnis noodle ini dapat memenuhi keinginan dari customer gains-nya, diantaranya seperti rasa yang enak, dapat dipenuhi dengan perusahaan yang menyediakan berbagai macam varian rasa. Lalu memiliki kualitas produk yang bagus, dapat diatasi dengan produk yang dijual oleh Noodles menggunakan bahan baku yang berkualitas, jelas, serta terbaik. Lalu ada mendapatkan respon positif dari masyarakat, dapat diatasi dengan cara memperkenalkan produk Noodle dengan sebaik mungkin kepada masyarakat calon konsumen. Dan yang terakhir, dapat diterima di seluruh kalangan masyarakat, dapat diatasi dengan cara memberikan bahan yang lengkap dan bisa diterima oleh seluruh kalangan. Lalu selanjutnya ada customer pains. Dapat dilihat bahwa tekstur mie yang tidak seperti mie pada umumnya itu berbentuk dan tekstur yang kurang menarik, lalu juga ada masih dianggap aneh karena terbuat dari bahan dasar sayuran dan topping yang kurang banyak karena hanya menggunakan daging saja. Namun hal tersebut tentunya akan tetap diupayakan oleh Noodles untuk diperbaiki guna meningkatkan kualitas noodles Lalu ada beberapa cara atau alternatif yang digunakan oleh Noodles dalam mengatasi pains, diantaranya adalah menyesuaikan komposisi produk dengan keinginan konsumen, tetapi tentunya masih dengan tetap menggunakan ciri khas dari bisnis noodle-nya ini, lalu membuat packaging yang menarik setelah ramah lingkungan, dan membuat promo-promo menarik, dan yang terakhir bersertifikat halal. Oke, sekian presentasi mengenai bisnis mie noodles dari kami. Terima kasih.